Jelita Hani Laura sedang berdandan untuk pernikahan sambil bernyanyi lagu Cinta Satu Malam ketika Tung 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 Sahur, tunangannya, datang dan menggoda. Mereka bersiap menuju altar, namun Tung Tung dipanggil sebentar ke taman belakang oleh panitia. Di sana ia bertemu boneka Ambalabu, sepupu jauhnya yang suka mencari masalah. Ambalabu menghina Jelita, merendahkan Tung Tung, dan menuduhnya berdosa serta durhaka. Tung Tung hampir kehilangan kendali dan hendak memukul Ambalabu. Tetapi Kafeino Mochavino menahannya. Tung Tung pergi dengan marah dan bertemu Jelita yang cemas. Ia jujur menceritakan insiden itu dan pernikahan tetap berlangsung meski suasananya tegang. Malam harinya, setelah salat dan berusaha menenangkan diri, Tung Tung singgah di sebuah kafe. Di sana ia bertemu Tralalero Tralala, teman lama yang suka membuka aib orang. Tralalero kembali menghina dan mengungkit kesalahan masa lalu Tung Tung, membuat emosi Tung Tung memuncak. Tung Tung menyeret Tralalero keluar kafe hingga ke tepi sungai. Pertengkaran semakin panas. Tralalero terus berteriak membongkar aib Tung Tung, membuat Tung Tung benar-benar terpancing amarah. Tung Tung akhirnya mengambil tongkat kayu dan menghantam Tralalero hingga tubuh Tralalero terjatuh ke sungai yang berarus deras. Tung Tung terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja ia lakukan, sementara Tralalero berjuang melawan arus. Yang tidak setuju mulut Ambalabu memang bikin naik darah. Like dan share video ini. Komen dan subscribe channel Kisah Anomali 25 untuk lanjut episode 2. Setelah menghajar Tralalero Tralala hingga tercebur ke sungai, Tung 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 Sahur berdiri lama, menatap air yang kembali tenang. Pikirannya kacau, amarahnya meledak-ledak, dan ia takut berubah menjadi sosok penuh emosi gelap. Untuk melarikan diri dari tekanan itu, Tung 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 Sahur mencari pelarian lewat aplikasi dan menemui balerina Capuchina, wanita yang memberi kenyamanan tanpa banyak tanya. Dalam pelukan dan empati balerina, Tung Tung merasa amarahnya perlahan mereda. Pagi berikutnya, gosip hilangnya Tung Tung menyebar. Sementara itu, Tung Tung pulang dan langsung disambut kemarahan Jelita Hani Laura dan keluarganya. Bukannya mengakui kesalahannya, Tung Tung malah meledak dan memposisikan diri sebagai korban, menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Beberapa hari kemudian, setelah salat di masjid, ketenangan Tung Tung kembali runtuh. Tralalero Tralala, yang ternyata selamat, muncul bersama boneka Ambalabu, membawa pistol. Mereka menyerang Tung Tung di depan masjid. Jelita berusaha melindungi suaminya, namun tembakan membabi buta dari Tralalero membuat Udin Din Din, Asep Srepet-Srepet, dan Jelita Hani Laura tumbang. Tung Tung sendiri terkena tembakan dan hampir mati. Saat sekarat, cahaya hijau misterius bangkit dari tanah dan udara, menyelimuti tubuh Tung Tung. Energi itu menyembuhkan luka-lukanya, menguatkan otot dan kulitnya, dan mengubah dirinya menjadi sosok cybernetic superhero berpelindung hijau. Tung Tung tak lagi menjadi Tung Tung. Ia kini adalah T1, android humanoid berdaya luar biasa, dengan satu tujuan, melindungi mereka yang ia cintai dan menghentikan Tralalero serta Ambalabu yang telah melewati batas. Dengan mata hijau menyala, T1 berdiri dan menatap dua musuhnya sambil berkata, "Sekarang, giliran kalian menghadapi konsekuensinya." Apakah ini akhir dari semuanya? Sabar dulu lah cuy, masih episode 2. Yang setuju T1 makin OP, like dan share video ini. Komen untuk lanjut episode 3. Tung 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 Sahur berubah menjadi T1 setelah peristiwa penembakan di depan masjid. Sebuah kristal merah berbentuk hati bernama Heart jatuh dari langit dan menyatu dengan tubuh cybernetic Tung Tung, memberi kekuatan kosmik yang membuatnya menjadi pahlawan super berenergi hijau. Dengan kekuatan barunya, T1 mengusir Tralalero Tralala dan boneka Ambalabu, dua penyerang bersenjata, dengan gelombang energi yang melempar mereka jauh ke dalam hutan. Setelah itu, T1 menyembuhkan Jelita Hani Laura, Udin Din Din Dun, dan Asep Srepet-Srepet
dari luka tembak menggunakan energi hijau penyembuhnya. Keesokan harinya, sosok T1 viral di seluruh kota. Rekaman buram tentang robot hijau yang menolong warga dari menyeberangkan nenek tua hingga menghentikan perampok beredar luas. Kota mulai mengenalnya sebagai pahlawan baru. Di rumah, Jelita dan teman-temannya menyadari bahwa T1 sangat mirip dengan Tung Tung, baik gerakan maupun aura emosinya. Mereka bangga sekaligus khawatir dengan perubahan besar itu. Di sisi lain, Ballerina Cappuccina, wanita yang pernah menjadi tempat pelarian Tung Tung, menyimpan rahasia besar. Ia tahu bahwa T1 sebenarnya adalah Tung Tung, dan bahwa transformasi itu terjadi setelah Tung Tung melarikan diri dari emosi gelapnya. Kota memuji T1 sebagai pahlawan, namun hanya sedikit yang tahu bahwa kekuatan itu lahir dari amarah, luka batin, dan sebuah kristal misterius yang memilih Tung Tung sebagai wadahnya. T1 kini menghilang dari publik, memikul beban menjadi pelindung baru kota, sambil menyembunyikan identitasnya dari dunia. Dan dari istrinya sendiri, yang setuju T1 pahlawan sejuta umat, like dan share video ini, komen dan subscribe channel Kisah Anomali 25 untuk lanjut episode 4. Malam itu, setelah membahas T1 di kafe, 3 sahabat, Ballerina Cappuccina, Adelia, dan Espressona Signora, berjalan pulang sambil menebak-nebak asal-usul pahlawan cybernetik itu. Namun, percakapan mereka terhenti ketika langit bergetar dan seekor naga merah raksasa melintas di atas kepala. Naga itu tiba-tiba menyerang. Dengan sekali hantaman ekornya, ketiga gadis itu terlempar dan tak berdaya. Serangan itu tidak berhenti di sana. Naga merah ternyata bergerak menuju kaki bukit. Tempat Jelita Hani Laura, Udin Din Din Dun, dan Asep Srepet bersembunyi di dalam gua setelah insiden menembak Tung 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 Sahur. Tanpa peringatan, naga itu menghantam bukit. Longsoran besar menutup mulut gua, menjebak Jelita dan 2 lainnya dalam kegelapan. Putus asa, Jelita menjerit nama pahlawan yang ia percayai, dan pahlawan itu adalah T1. Di udara, T1 yang sedang patroli menangkap resonansi emosional itu. Ia melesat dengan kecepatan supersonik menuju lokasi. Namun, sebelum ia sempat menyelamatkan keluarganya, naga merah turun dan menghadangnya. Pertarungan brutal pun terjadi. Mobil-mobil melayang, ledakan terjadi, dan duel berlanjut ke udara. Naga itu semakin ganas, memuntahkan gelombang api panas yang mampu melempar kendaraan. T1 akhirnya mengumpulkan energi heart dan melepaskan jurus pamungkasnya, gelombang hantaman emosi, energi hijau merah yang berasal dari amarah Tung Tung yang telah dipurifikasi. Serangan itu menghantam tepat ke dada naga merah, menjatuhkannya dan membuatnya tak bergerak. Dengan ancaman utama teratasi, program T1 langsung mengalihkan prioritas. Selamatkan Jelita, Udin Din Dun, dan Asep Srepet. T1 bergerak menuju gua yang terkubur, siap membuka jalan dan menyelamatkan orang-orang terpenting dalam hidup Tung Tung. Yang setuju, T1 harus selamatkan Jelita dulu. Like dan share video ini. Komen dan subscribe channel Kisah Anomali 25 untuk lanjut episode 5. Setelah T1 mengalahkan naga merah, Ballerina Cappuccina, Espressona Signora, dan Adelia terbangun dalam keadaan terluka akibat gelombang kejut serangan naga. Ketiganya masih linglung ketika mendengar suara gemuruh dari pertarungan T1 yang masih berlangsung. Ballerina, yang mengetahui rahasia Tung 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 Sahur, memaksa mereka untuk menjauh agar tidak terseret bahaya. Di sebuah persimpangan sunyi, mereka bertemu Nenek Elara, sosok misterius berjubah ungu yang mengaku sebagai penjaga keseimbangan. Ia menjelaskan bahwa naga merah adalah wujud kaos dari emosi gelap Tung Tung, dan bahwa salah satu dari mereka, Ballerina, menjadi target karena memegang rahasia penting tentang T1. Untuk melindungi mereka dari ancaman selanjutnya, Nenek Elara memberikan pelapis pelindung cyber sihir pada ketiganya sebelum melepas mereka pergi.
Sementara itu, T1 tiba di bukit yang tertimbun longsor akibat serangan naga. Dengan kekuatan hijaunya, ia mengangkat batu-batu raksasa hanya dalam hitungan detik. Dari dalam gua, jelita Hani Laura, Udin Din Din Dun, dan Asep Srepet-Srepet muncul dalam keadaan selamat. Melihat istrinya, resonansi emosional membuat tubuh cybernetik T1 perlahan meleleh kembali menjadi wujud manusia Tung 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 Sahur. Jelita memeluk Tung Tung sambil menangis lega, sementara warga memuji T1 sebagai pahlawan. Keesokan harinya, kota mulai pulih bersama-sama. Tung Tung dan Jelita kembali menyatu sebagai keluarga yang lebih kuat. Dari kejauhan, T1 muncul kembali dalam wujud cybernetiknya, mengawasi kota yang kini memandangnya sebagai pelindung. Dengan senyum manusia yang tersembunyi di balik visornya, ia terbang ke langit, siap menjaga keseimbangan dari segala ancaman chaos. Yang setuju ceritanya makin gila dan nagih, like dan share video ini. Komen dan subscribe channel Kisah Anomali 25 untuk pantengin drama animasi Anomali selanjutnya.